Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya bahwa pertengahan September ini akan diadakan seleksi tes CPNS maupun P3K untuk tahun 2023. Dan bagi Anda yang berminat untuk menjadi bagian dari CPNS maupun P3K, alangkah baiknya untuk mengenal salah satu komponen dari tes tersebut, yaitu tes intelijensia umum atau TIU. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai apa itu TIU, kemudian apa saja format ataupun komponen dalam tes ini, dan juga saya akan berikan beberapa contoh format soal yang menyangkut TIU. Ya, semoga ini menjadi bahan latihan kita semua. Selamat menyaksikan dan masih di Guru Mande. Apa itu tes intelijensia umum atau TIU? Tes intelijensia umum adalah salah satu jenis tes yang digunakan dalam seleksi CPNS dan P3K. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan calon pegawai dalam menganalisis, memahami, dan memproses informasi secara logis serta rasional. Pertanyaan-pertanyaan dalam TIU meliputi berbagai aspek, seperti logika, penalaran, matematika, analisis verbal, serta pemahaman konsep umum. Apa saja komponen dari TIU? Nah, komponen-komponen TIU meliputi 1. Logika dan penalaran. Tes ini menguji kemampuan calon pegawai dalam mengenali pola, memecahkan masalah, dan menyusun urutan logis dari informasi yang diberikan. Unsur yang kedua, matematika. Bagian ini mengukur pemahaman calon pegawai terhadap konsep matematika dasar tentunya, seperti aritmetika, geometri, dan juga statistik. Kemudian unsur yang ketiga, analisis verbal. Calon pegawai diuji dalam memahami makna kata dan hubungan antara kata-kata serta kemampuan menganalisis teks secara keseluruhan. Unsur yang keempat, pemahaman konsep umum. Tes ini mengevaluasi pengetahuan calon pegawai tentang berbagai aspek pengetahuan umum seperti sejarah, budaya, geografi, dan juga sains. Nah, seperti tadi di awal video ini bahwa saya akan berikan bonus soal-soal untuk latihan tes CPNS 2023 dan juga P3K. Dan ini akan ada pembahasan dan juga jawabannya apa, dan juga pembahasannya secara sederhana. Contoh soal yang pertama, misalkan ada soalnya seperti ini. Di situ ada baku ya. Pilihannya adalah A normal, B standar, kemudian C umum, dan juga yang ke D adalah perkiraan. Maka jawabannya benar adalah standar. Kenapa demikian? Soal ini mengharuskan kita untuk mencari kesamaan atau sinonim. Maka dari kata baku memiliki pengertian yang serupa dengan standar, karena baku merupakan suatu patokan dalam mengerjakan sesuatu sehingga sesuai dengan aturan yang ada. Contoh soal berikutnya, di sini diterakan soalnya adalah dikotomi. Kemudian opsi pilihannya A, dui fungsi, B, kembar 2, C, dibagi 2, kemudian yang D, 2 kekuatan. Apa jawabannya? Dari 4 opsi ini, maka yang benar adalah jawabannya C, dibagi 2. Dikotomi memiliki arti pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Dengan demikian, dikotomi memiliki sinonim dengan jawaban yang C, yaitu dibagi 2. Kemudian contoh soal yang lain, di situ ada deduksi. Kemudian opsinya ada induksi, kemudian ada reduksi, ada intuisi, dan juga yang D-nya adalah konduksi. Apa jawabannya? Jawabannya adalah A, induksi. Soal ini membahas tentang antonim
atau lawan kata. Dengan begitu, kita harus mencari jawaban yang artinya bertolak belakang dengan kata di soal. Nah, secara logika, untuk kata atau istilah yang berawalan dengan D, maka akan berkebalikan dengan in. Jadi meskipun kita tidak tahu, artinya jawabannya akan berpola sama. Untuk deduksi berarti penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Sedangkan induksi itu berarti penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Nah, contoh soal yang lain, ini soal matematika. Nah, seperti ini contoh soalnya. Nah, jawabannya apa gitu ya. Nah, jawabannya D, 2,625. Mengapa jawabannya D? Nah, untuk soal hitungan ya, untuk tahu caranya pasti harus dihitung. Soal tadi harus disamakan terlebih dahulu bentuknya menjadi pecahan, yaitu bentuk per. Dengan begitu, 7,5 sama dengan 7,5. Sama dengan 15 dibagi 2, atau 15 per 2. 2,5 sama dengan 2,5, atau 5 per 2. Nah, jadi 15 per 2 dibagi 5 per 2 disamakan dengan 30 per 10 sama dengan 3. Nah, kemudian 2 per 4 kali 3 per 4 itu sama dengan 6 per 16. Bisa disederhanakan menjadi 3 per 4 yang jika dijadikan angka desimal berarti kurang dari 0,375 atau kurang dari 0,5. Nah, maka dengan begitu secara logika jawabannya adalah D, 2,625. Nah, itu karena di bawah 3,75 tadi ya. Kemudian soal berikutnya ini masih tentang logika ya. Soalnya ini, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Opsinya A, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Kemudian opsi B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Kemudian opsi C, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Opsi yang D, semua office boy hadir dalam rapat rutin. Jawabannya yang mana? Nah, jawabannya C, ya. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Ini adalah bentuk soal silogisme. Silogisme itu memiliki rumus-rumus tersendiri. Kita bisa mencari berbagai rumusnya untuk dipelajari. Nah, dalam soal di atas atau soal tadi yang perlu kita garis bawahi adalah kata semua dan sementara. Jika semua berarti keseluruhan dari karyawan. Sedangkan sementara berarti hanya sebagian saja, artinya tidak semua office boy adalah karyawan. Ketika kita menganalisis soal tersebut secara logika, maka jawaban B dan D tidak logis, sehingga jangan dipilih ya. Nah, untuk jawaban A juga tidak bisa masuk dalam rumus silogisme, karena pilihan tersebut artinya seluruh peserta rapat hanya office boy, padahal ada karyawan lainnya. Dengan begitu, secara logis, jawaban yang masuk hanya C, yang bisa kita artikan bahwa sebagian peserta rapat adalah office boy. Karena tidak semua office boy adalah karyawan, dan ada karyawan lain di rapat rutin yang bukan office boy. Nah, itu beberapa contoh dari soal yang jenisnya TIU tadi, tes intelijensia umum. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk latihan kita, dan bagi Anda yang ingin lebih mendalami soal-soal ini, soal-soal latihan ya bisa searching saja di Google atau melalui link ini. Silakan, di sini ada beberapa contoh soal, format soal untuk tes intelijensia umum. Silakan untuk mengunjungi link ini ya. Nah, demikian informasi tentang salah satu jenis tes di rekrutmen CPNS 2023 dan P3K, yaitu tes intelijensia umum atau TIU. Ya, semoga Allah memudahkan kita semua untuk menghadapi tes ini, dan semoga diberi kelancaran
dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.